Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, setelah saya dimulkan 1 minggu, maka hari ini tema kita adalah kesehatan iman dan mental. Ini penting. Jadi orang beriman itu bagus, tapi di sisi lain juga dia harus punya mental yang kuat. Karena bicara kata iman itu kata benda, tapi kata benda ini berubah menjadi kata kerja waktu seseorang memiliki keyakinan dalam hidup. Nah, bukti kita meyakini apa yang kita percayai, kita senantiasa memperkatakan. Amin. Ya. Itu bukti bahwa kita yakin bisa. Kita baca dulu Alkitab kita dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-9. Anda bisa baca di layar. Saya akan bacakan di Alkitab saya ini. Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dimulai dengan kalimat di atas. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Manusia normal, kekhawatiran hidup itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi manusia rohani menyadari bahwa kekhawatiran akan selalu ada, maka dia perlu Tuhan dalam hidupnya. Jadi orang yang sedang berdoa itu adalah orang yang rendah hati. Dia menyadari keterbatasannya. Bukan tidur waktu doa, tapi benar-benar berdoa. Kalau sudah komitmen 1 jam, bukan amin sampai pagi. Yang setuju katakan amin. Ada yang amin sampai pagi? Gak ada. Cuman kemarin itu hebat-hebat. Gak ada. Jadi orang yang senang berdoa itu membuktikan orang ini rendah hati. Kenapa dia rendah hati? Dia menyadari dia bukan siapa-siapa. Dia orang yang biasa. Maka dari itu Tuhan katakan, nyatakanlah dalam doa, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Sekaligus juga harus bersyukur, jangan mengeluh terus. Setuju? Mengeluhnya boleh, tapi kalau mengeluh terus, lama-lama mental kita berubah. Hanya bisa mengeluh tanpa bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian dikatakan ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan melihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Yang orang yang sedang berdoa itu pikirannya positif terus.
Tandanya kamu lihat orang sedang berdoa, pikirannya positif. Tapi kalau orang ini gak pernah doa, gak pernah baca Alkitab, pikiran negatif terus. Orang pakai jam tangan, jangan-jangan curian. Ya kan? Ada pernah orang diusir daerah Bojonggede kalau nggak salah itu, karena tetangganya nggak kerja, nggak ke kantor, tapi punya duit. Jangan-jangan orang ini memelihara jin, memelihara tuyul. Itu pikiran negatif. Dia nggak tahu sekarang ini ada ekonomi digital, betul nggak? Kayak kami ini kalau kalau orang nggak berpikir normal, orang pikir kami dukun, sudah. Punya tuyul, punya babi ngepet. Loh ya kan? Atau hobinya main game, karena HP terus di depan kan? Ya, kecuali Bapak Ibu nggak tahu ya, kalau Bapak Ibu main game terus nggak ngerti saya, karena saya lihat rajin-rajin banget buka HP. Saya sih percaya sih karena profesional pekerjaan, bukan karena main game, bukan karena balas WA lagi ibadah, enggak, bagus-bagus. Makanya saya bersyukur jadi gembala GBK Madaud. Kok Pak terus ini Pak, bukan saudara, ini memuji bahwa jemaat GBK Madaud itu bertumbuh secara rohani, menghargai hadirat Tuhan. Tidak ada gereja lain selain GBK Madaud. Haleluya. Nah, gembala itu harus mengatakan positif. Amin. Nah, kalau Anda menjadi bapak yang baik, seburuk-buruknya Anda katakan dia yang terbaik. Betul? Anak nasihatnya orang mengatakan apa cantik, jelek itu, saya bilang dia paling cantik. Ya kan? Nah, sama di jemaat ini juga saya mengatakan ini jemaat yang terbaik. Ini dia. Ini pahami. Nah, ini tandanya orang yang senang berdoa. Kalau nggak punya pikiran seperti ini, orang ini nggak pernah doa, nggak pernah baca Alkitab. Puji Tuhan aja senang baca Alkitab semuanya. Saya bacakan ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, ya, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Apa dia katakan? Yang mulia. Jadi yang receh-receh nggak diurusin. Orang lepas jahitan sepatu diprotes, ya kan? Tapi dia pikirkan hal-hal yang mulia, yang membuat dia maju, dan orang yang mengikut dia juga itu maju. Orang sekelilingnya juga ikut berbahagia, tidak nek melihatnya. Semua yang adil. Tuhan Yesus katakan, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah dia. Kalau kamu nggak suka dihina orang, jangan suka menghina. Kalau kamu nggak suka dibully orang, jangan suka bully orang. Kalau nggak suka kamu barangmu dicuri orang, jangan mencuri. Karena apa yang kita tabur, itu juga yang kita akan buat. Haleluya. Semua yang suci, ya artinya pernah nggak ketemu orang pikirnya cabul aja? Pernah? Ada orang setiap ngomong itu mesti percabulan. Pernah ketemu orang seperti itu nggak? Saya sering ketemu orang seperti itu. Pikiran cabul terus, nggak bisa melihat cewek dikit. Wah, keren banget. Keren apanya? Ya, mantap tuh. Mantap apanya? Ini benar. Di
kantor saya dulu udah mau mati, udah bau tanah gitu. Pikirannya kayak gitu-gitu. Nah, ini pikiran percabulan. Dulu di kantor ada yang begitu. Dalam hati saya, ini udah tua ya. Bentar lagi juga udah jadi tanah. Gua sadar kayak gitu ya. Jadi saudara kasih Tuhan, ini orang ini hatinya gak beres. Makanya apa yang keluar dari mulut, meluapnya dari hati. Kalau omongannya percabulan, memang pikirannya percabulan. Orang seperti ini harus dilepaskan, harus diisi dengan firman, supaya pikirannya jangan percabulan terus. Amin. Ya. Semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Jadi kalau orang memuji kita, memang pantas kita menerima pujian itu. Nah, ini nih baru namanya sehat secara iman dan sehat secara mental. Di luar itu abnormal. Alkitab kita luar biasa loh. Saking luar biasanya, yang mengurus Alkitab bukannya orang Kristen. Di luar Kristen pun juga penasaran. Mereka cari-cari kelemahannya, dan tidak ada satupun yang mampu. Itulah hebatnya Alkitab kita. Kalau kitab lain kita urusin, masuk penjara kita semua. Maka sampai hari ini kalau saya sering ditantang untuk diskusi debat melalui medsos, saya nggak berani. Bicara agama lain ya, tapi kalau agama saya yang diintervensi baru saya jawab. Kenapa saudara? Agama Kristen tidak perlu dibela, karena pembela kita adalah firman Allah itu sendiri. Ada dulu saudara yang menghina-hina Kristen, mantan Kristen, udah banyak. Ada yang mati di tol satu keluarga. Baru-baru ini seorang perempuan yang menghina nama Yesus tiba-tiba kejatuh stroke, masih hidup orang ini. Akhirnya marah-marah, kalau Yesus Tuhan, kenapa saya dorong begini? Jadi kaki saya pincang karena stroke. Itu bukan Tuhan dorong, malaikatnya masih sentil sedikit. Ada lagi itu masih muda, mengaku-ngaku romo di gereja katedral, mati muda tiba-tiba. Ada lagi yang mengkentutin Alkitab. Benar dituntut. Siapa yang tahu ya, dalam 30 hari Tuhan matiin saya enggak? Tuhan sih enggak matiin, tapi stroke dulu. Nah, stroke-nya belum bertobat, sekarang udah mati. Sudah almarhum. Bukan main-main saudara. Ini mantan pendeta. Mantan pendeta dari gereja kita, gereja GPPS. Ternyata dia mualaf karena dia kecewa dengan gereja. Karena dalam pelayanannya kesulitan keuangan, gak ada yang bantu, dan dia kecewa dan pindah agama. Sekarang sudah pindah ilahi. Jadi kita gak perlu bela. Alkitab itu yang membela dirinya. Kalau saya bela Alkitab, berarti Alkitab saya itu paling depan. Amin. Yakin Alkitab kita berkuasa? Ada lagi itu sudah baru mau doa, langsung meninggal. Dulunya nantang-nantang Tuhan. Tuhan udah kasih kesempatan yang panjang, gak bertobat, akhirnya mati dalam dosanya. Ya. Baik, saudara kasih Tuhan, kehidupan yang keras menuntut hadirnya pribadi-pribadi yang takut. Jika tidak, pasti akan dilibas oleh berbagai tantangan yang semakin besar ini. Jadi tantangan kita ini bukan makin mudah, makin berat. Kemarin saya ikut pengarahan di tempat kursus yang dia bikin. Indonesia itu dinamis dalam pendidikan. Ya. Kenapa? Karena mengikuti perkembangan zaman. Materi-materi pelajaran sekarang itu kita kurang paham dengan
Kecuali yang guru ya, Pak Edward, Bu Elsa sama siapa ya? Bu Delima. Mungkin karena ada training-trainingnya. Tapi kalau melihat buku-buku sekarang materi, kita nggak ngerti, rumus-rumus sudah berbeda. Betul nggak? Ya. Saya ingat dulu waktu mama saya ngajari saya sebuah materi pelajaran. Nah, mama saya ini kan namanya di kampung ya, mencoba mengajari saya materi waktu dia masih sekolah dulu. Ya nggak masuk. Akhirnya apa? Karena nggak bisa, saya nggak ngerti dan juga nggak ngerti apa maksud saya. Akhirnya marah-marah. Ujung-ujungnya kasar ngomong. Nah sekarang udah berubah. Jadi dunia ini sangat dinamis untuk berubah. Tantangannya juga berbeda. Keluarga-keluarga juga tantangannya berbeda. Anda tahu hari ini saudara? Banyak, tidak semua ya, banyak anak gadis tidak mencari lagi yang single saudara. Dia mencari yang sudah jadi, yang sudah bapak-bapak, sudah punya pekerjaan, jabatan manajer. Ada urusan mau suami orang itu lipas. Loh, ini benar. Sebagai seorang hamba Tuhan, banyak yang tangani kasus seperti ini. Jangan Anda ketawa, Anda berdoa untuk suamimu juga supaya dijaga oleh malaikat. Jangan negatif terus. Orang cari yang sudah jadi, kenapa? Tidak mau memulai dari nol. Itulah tantangan keluarga ke depan. Ada lagi saudara, seorang yang sudah punya suami, sekarang ini heran juga saya, anak udah segede dirinya bisa kecantol dengan berondong. Dan luar biasanya berondongnya yang dia biayai berondong, dikontrakin rumah. Dan sekarang dia tinggalkan suaminya dan ditinggalkan anaknya. Jadi sebenarnya kasih Tuhan, kita butuh iman mengatasi itu. Ya kan? Sekarang orang gak segan-segan loh di medsos mengaku masih bujangan. Bukan, hati-hati ibu-ibu ya yang suka main medsos. Hati-hati. Kadang-kadang pengen kenalan aja, nawarin barang, supaya pintu itu masuk. Ya, terutama keluarga-keluarga muda ini harus mesti lebih hati-hati. Ya. Karena kita perlu menjadi orang percaya yang sehat secara iman. Supaya sehat secara iman, makanya hari ini kita ada ibadah. 7 hari kita kerja, 6 hari kita kerja. Kasih waktu lah, saya khotbah ini paling 1 jam. Kasih waktu. Kalau boleh izin dulu lah, libur dulu HP-nya. Berarti bisa hidup. Ya. Supaya apa? Sehat iman kita. Ada namanya kita kelompok doa, FA. Kemarin kami sama Bu Lesti, kami di ujung Tangerang Kota. Cuma satu keluarga kami nanya, tapi entah gimana Tuhan itu suruh kita ke sana ya. Bener, anaknya kabur dari rumah. Kita nggak pernah tahu kan? Tapi Roh Kudus dulu bagaimana? Akhirnya apa? Sekali sebulan minta doa di rumahnya. Dari hidup miskin saudara nggak punya apa-apa. Anda tahu di rumah disita barang-barang di rumahnya sampai nggak punya apa-apa, nggak punya tempat tinggal karena utang. Sekarang beli rumah 1,5 miliar rupiah. Ya pokoknya M lah. Dan yang Pak sekarang kami ini nggak kerja sekarang ini, tapi herannya tidak pernah kekurangan. Dompet tidak pernah kosong. Dulu waktu masih saya kerja, di dompet saya kosong terus. Malah utang sampai barang-barang disita. Sekarang ini listrik aja dibayarin, sembako dibayarin. Ya. Apalagi mobil dikasih, biaya sekolah anaknya sudah dibiayai. Sekarang tinggal cari Tuhan. Tapi prosesnya juga berat. Dari seorang pemilik pabrik bangkrut dan hilang kemiskinan. Dulu waktu itu mau usaha, saya ikut doa di sana. Ya. Dia cerita, memang jalan saya itu salah Pak.
Salah bu, jalan saya itu. Dan Anda tahu rahasianya. Dia bergabung sebuah gereja, dia ditertanam. Dibilang saya tidak jadi apa-apa, tapi saya setia. Dan saya lihat itulah kunci kenapa hidupnya berubah. Amin. Amin Bapak Ibu. Waktu ikut doa itu nangis-nangis itu waktu diceritakan bagaimana barang-barang di rumahnya diambil semua diambil. Karena hutang. Waktu ikut doa itu sampai nangis-nangis. Tapi karena ketekunan hidupnya berubah. Kemarin ke rumahnya itu, waduh, pengamanan perubahannya lebih mantap dari rumah saya. Udah pakai otomatis, bisa sembarangan masuk. Tapi puji Tuhan itu memang beliau ini gak lupa diri. Pak, datanglah ke rumah saya. Datanglah. Bukan ketika sudah diberkati lupa diri, dia masih ingat. Toh juga kita kesana juga bukan mengharapkan apa-apa, tapi kita bangga orang yang pernah kita layani, orang yang pernah kita doakan diberkati dengan luar biasa. Amin. Jadi mental harus disehat secara iman, juga secara mentalitas. Jadi kalau kamu sudah percaya, ya percaya. Bukti kamu percaya, perkatakan. Bukti kamu memperkatakannya ketika berasa berat apapun, kamu tidak lari kepada siapa-siapa, tapi datang kepada Tuhan. Mentalnya. Bukan berarti Anda nggak boleh minta tolong sama keluarga, tapi Tuhan terlebih dahulu. Datang kepada Tuhan. Keluarga itu hanya salah satu perpanjangan tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Gereja itu hanyalah salah satu perpanjangan tangan Tuhan. Tapi Tuhan terlebih dahulu. Kalau orang tanya, misalnya 2 tahun ke depan Pak James pengen sejauh mana karirmu? Harus yakin, Pak, gak usah 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan saya harus punya rumah sendiri, gak perlu saya ngontrak. Itu mana kesehatan mental. Yakin. Tapi gajimu berapa? Saya nggak tahu. Kok berani? Karena Tuhan lebih tahu. Apa maksud saya? Saya ini kami ini kayak orang gila kadang-kadang. Benar. Waktu kami memulai segala sesuatunya, menikah pun juga keberanian. Cuma 600.000 uang di ATM. Untung aja dia punya iman. Dia melihat bahwa dalam diri calon suaminya itu ada mutiara. Dia katakan, siap. Kami tidak kekurangan. Malah pestanya mewah. Orang yang gak kenal saya kok tiba-tiba datang. Siapa ini orang yang datang? Siapa yang saya undang? Nggak pernah saya undang. Datang. Kenapa? Karena saya banyak berurusan dengan orang. Saya lupa, mereka nggak lupa dengan saya. Ya, makanya selagi masih ada kesempatan, menaburlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Harus yakin. Tahun 2025, Pak Samuel harus punya rumah sendiri. Amin Pak Samuel. Amin. Tahun 2025. Paling lama pertengahan bulan tahun, saya harus punya rumah sendiri. Mau bentuknya bagaimana, mau di kredit, mau di cash, nggak ada urusan. Gaji berapa Pak? Cuma sekian. Kok berani? Karena Tuhan kita yang punya segala-galanya. Yakin dulu, masalah jadi urusan lain bos. Urusan lain. Berkatakan perkataan yang profetik. Nah, ini baru sehat secara mental. Nanti kalau diledekin, Anda nggak minder. Amin? Nggak minder. Saya kalau saya mengatakan, saudara, apa kerinduan saya nggak pernah minder. Mana itu?
Saya percaya jemaat GBK Madau ke depan ini 120 jemaat yang tertanam. Anda percaya nggak? Terserah nggak percaya. Saya percaya. Jemaat yang tertanam. Saya percaya 70 para pekerja yang aktif, bukan hanya di gereja, di luar gereja aktif. Bukti saya percaya itu, saya berani mengatakan. Diledekin terserah. Itu namanya iman. Sehat secara mental. 30 pendoa, bukan pendosa, tapi pendoa. Karena pendoa dengan pendosa beda-beda tipis. Karena banyak juga pendoa yang tukang hakimi orang. Betul? Makanya susah terus sih, nggak pernah doa sih. Doanya kurang mantap, harus dibelok kanan dan kiri. Jadi pendoa. Ya? 12 ketua bidang. Kaum bapak juga harus ada ketua bidang. Pak Semer kan ketua kita nanti Korea. Sekalian aja kaum bapak menangkan kaum bapak semuanya. Iya kan? Iya dong. Kalau kaum bapak diberkati, keluarga pasti diberkati. Kalau kepala itu benar, keluarga ikut benar. Karena di dalam tangan yang ada otoritas ilahi. 10 FA. Ini akan terbuka nanti di kota, ada FA lagi satu. Mau minta di kota enggak? Siapa yang mau? Di Tangerang juga ada. Sedang kita berdoa di kampung lain. Tempat Bu Esti. Sedang didoakan. Dan kita pun secara unik, gak ada persembahan. Yang utama kita adalah mukjizat dan pertumbuhan secara rohani. Nah, saya rindu itu setiap kita ini menjemaat yang aktif, bukan gak ada yang pasif. Harus aktif. Harus berani. Siapa lagi? Bu Esti. Target minggu ini berapa penjualan? 500 box satu minggu. Kelabakan Bu Esti melayani. Katakan yang positif. Karena setan paling takut kalau kita berani berkata-kata. Untuk mengalahkan setan itu, gunakan mulut untuk mencela. Paham? Untuk mematahkan masa suram itu, masa depan suram itu, ucapkanlah perkataan iman. Bukan iman santoso. Ya. Jangan hanya marahnya doang yang kencang suaranya. Imannya juga harus lebih kencang. Amin Bapak Ibu. Keyakinannya harus lebih yakin. Yes, saya pasti bisa. Jangan hanya marahnya aja kencang suara. Kalau marah aja galak, tapi dalam iman juga harus galak. Ya, setuju? Mau praktekkan? Amin. Sekarang praktekkan. Yang belum punya rumah, ayo praktekkan dulu sih. Amin. Saya pengen juga kita semua punya rumah. Jangan kontrak terus, kasihan. Makin lama kontrakan makin naik. Mau saudara? Atau saya menyiapkan rumahnya? Bisa saja kan? Ya. Haleluya. Jadi kita butuh orang percaya sehat secara iman dan mentalitas, bukan hanya sehat secara jasmani. Meskipun secara jasmani sehari ini kita sehat, tidak ada yang sakit asam urat, gak ada darah tinggi, gak ada yang sakit gula, apalagi ya, gak ada yang kolesterol karena kebanyakan makan, gak ada yang sakit jantung. Itu doa saya harus sehat, maka jaga juga pola makan.
Di atas jam 8 jangan makan nasi lagi. Amin. Saudara, Anda tahu nggak? Baru-baru ini kita doa sama-sama ya. Teman saya masih muda, umurnya di bawah saya, jauh di bawah saya. Belum lama saya telepon ke istrinya, Pak, bantu doa. Suami saya sakit jantung koroner. Masih muda. Saya bilang, coba rokoknya dihentikan dulu. Coba dulu makan malamnya itu dikurangi. Oh iya Pak, kalau makan seabre-abre. Oh kurang beriman, bukan masalah iman. Itu gak ada hubungannya. Itu bagian kita menjaga tubuh kita ini. Bagian Tuhan memberkati. Saya udah ingatin loh ya. Saya bukan melarang menggurui atau mengintervensi pribadi saudara, karena saya sayang sama kita semua. Memang gak enak sih, biasa. Saya ini dulu ya, tanya boleh sih. Saya itu paling suka makan malam hari. Saya paling suka itu daging kambing, sop kambing itu. Kalau saya pulang, karena saya singgah dulu makan sop kambing. Nyampe rumah nanti, saya makan Indomie lagi tiap malam. Lama-lama akhirnya saya sadar juga, saya rubah. Akhirnya sekarang saya sehat, segar. Kan beda kan, berubah kan? Nggak terlalu mengembang ke kanan ke kiri, saya stabil, sehat. Sekarang makan apa aja? Makan, tapi secukupnya, bukan sebanyak-banyak. Makan buah sedikit, makan daging sedikit, semua serba sedikit. Walaupun sering makan. Supaya apa? Sehat iman, sehat mental, sehat juga secara fisik. Anda punya hati melayani Tuhan, tapi kalau ada kesakitan, sama aja terhambat kan? Betul nggak? Anda punya karir ke depan maju, tapi karena Anda kesehatan Anda terkendala, terpaksa harus berhenti dulu. Anda stuck di tengah jalan, oleh karena kesehatan. Maka dari itu lihat, kalau karir mulai pelan-pelan naik, jagalah kesehatan. Kalau umur kita panjang dan sehat itu luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat kesehatan iman dan mental terjaga? Nah, tadi di atas saya sudah mengatakan di pendahuluan. Yang pertama, bangun kehidupan doa. Sekali lagi, kehidupan doa. Tadi katakan, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Doa. Kalau Anda bernyanyi, artinya hati Anda itu tercipta damai. Makanya kalau Pak Semer dulu nyanyi mungkin lagu apa, lagu Ambon. Ya. Tete manise. Hati rasa terangkat kan? Artinya bahagia. Nah, penyakit hilang. Ya, penyakit hilang. Pemikirannya juga lebih ringan. Nah, waktu kita bernyanyi dalam doa, kita muji Tuhan dengan penuh semangat, Anda sehat secara rohani, Anda sehat juga secara jasmani. Makanya kalau lagi menyembah itu jangan gitu. Kayak patung Sudirman. Ya, nyanyi nyembah. Masa ceretin orang aja jago doa menyembah kepada Tuhan kok berat banget bibirnya. Ngomongin makanan, tidak ada titik komanya. Ya kan? Ngomongin duit apa lagi? Cobalah pada saat kita menyembah dengan penuh semangat, penuh antusias. Anda kan gak pernah lihat saya begini kalau lagi ibadah. Selalu saya bernyanyi, selalu saya menyembah.
Saya berdiri di depan, berikan contoh bagi kita semua. Jadi harus membangun kehidupan doa secara konsisten, bukan musiman, bukan waktu ada tekanan, bukan waktu ada sakit, bukan waktu ada masalah, tapi setiap waktu, setiap saat, setiap detik hidup di dalam doa. Doa, karena pencobaan kita nggak pernah tahu datang, nggak pernah kasih tahu jadwalnya kapan. Kalau Anda dipancing oleh orang untuk marah, tidak pernah mengatakan permisi ya Bu Tari, saya bikin marah dulu ya. Enggak urusan, mau siap atau tidak, tetap Anda akan diuji. Saya mau katakan hidup ini nggak adil. Hidup ini nggak adil. Contoh begini, kalau seorang guru, kebetulan ada pengen menguji muridnya, ada guru memang spontan. Hari ini kita uji ya materi yang kemarin. Biasanya siswanya itu kaget semua. Ujian. Oh ini gak adil. Bukan gak adil, tapi kamu yang kurang persiapan. Amin saudara. Itu hidup. Anda disingkirkan di tempat kerja, tidak perlu izin dulu Pak Semar. Pak Semar, saya mau singkirin kamu ya. Gak perlu dia izin. Saya mau fitnah. Sorry ya, udah 5, saya mau fitnah dulu ibu. Gak perlu. Itulah namanya hidup itu tidak adil. Tapi kita bisa mengantisipasinya dengan berjaga-jaga, yaitu melalui kehidupan doa. Dari pagi hari itu berdoa. Segala bentuk kuasa kegelapan yang ingin menjatuhkan karirku, yang ingin merusak hidupku, yang ingin mengganggu usaha yang saya kerjakan, saya ikat dalam nama Yesus. Nanti tukang gosip itu berubah jadi senyuman buat kamu. Anda lihat peristiwa Biliam enggak? Pernah baca peristiwa Biliam? Dia itu digaji untuk mengutuki orang Israel, dibayar. Tapi Alkitab mengatakan keturunan Yakub itu tidak bisa mampan dengan tenun dan kutukan apapun. Begitu dia mengutuk, berubah ucapannya menjadi berkat. Kenapa saudara? Karena Musa dan Yusuf selalu mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kutuk itu berubah menjadi berkat. Rancangan jahat manusia berubah menjadi rancangan yang baik. Yusuf dirancang untuk dibunuh, untuk dihancurkan masa depannya, dijual jadi budak. Dijual jadi budak, berprestasi, difitnah oleh tante cantik. Tantenya ngomong, Yusuf kamu kan ganteng banget, tidur dong dengan saya. Ya mungkin pertama-tama Yusuf, janganlah tante. Ya tiap hari mungkin tantenya, sebel deh lihat kamu. Ya. Tapi mentangnya Yusuf yang bertahan. Dia bilang, oh saya diperkosa. Ya karena untuk menebus rasa malu ya. Dan Yusuf masuk penjara. Alkitab berkata, Yusuf memang dipenjarakan, tapi pikirannya penyertaan Tuhan tidak bisa dipenjara. Di dalam penjara pun dia menjadi kebanggaan dan kesukaan kepala penjara. Dan ketika juru minum dan juru roti raja bermimpi yang mampu menjelaskan, dan dari penjara dia menjadi seorang perdana menteri. Itulah bedanya Indonesia, saudara. Kalau Yusuf masuk penjara dulu baru menjadi pejabat. Kalau Indonesia jadi pejabat dulu baru masuk. Hebat Indonesia. Hebat Indonesia. Kalau Yusuf masuk penjara dulu baru jadi seorang perdana menteri. Kalau Indonesia jadi pejabat dulu baru masuk penjara. Itulah hebatnya orang Indonesia. Kenapa?
nggak maju, saudara. Dan kenapa Israel maju? Singapura itu maju karena ada yang ditakuti. Singapura takut karena dia tinggal di lautan Melayu. Kalau nggak dia hebat, dia akan habis karena dia keturunan Tionghoa kan, negara kecil. Tapi herannya, negara besar di berbagai negara dunia sehingga dia harus bayar. Minyak kita juga dikeluar di sana, kita beli lagi. Ya, karena ada yang takut. Israel takut dengan Arab karena tinggal di lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, habis dia, hancur lebur, menjadi bubur dia kalau nggak kuat dan hebat. Nah, Indonesia tidak ada satupun ditakuti. Tuhan pun nggak takut. Ingat waktu pejabat DPR, DPRD, DPR RI, menteri, semua bersumpah di atas kitab suci, betul tidak? Kalau dia Kristen di atas Alkitab, kalau agama lain di atas kitabnya. Tapi sudah disumpah saja, tetap aja korup. Makanya Indonesia nggak maju-maju karena nggak ada satupun ditakuti. Ya, Indonesia itu hebatnya gitu. Makanya negara kecil jauh lebih maju, Singapura lebih maju. Walaupun alasannya utang Singapura lebih besar dari Indonesia, itu urusan lain. Kenapa? Tidak ada satupun yang ditakuti. Nah, orang Kristen kalau nggak ada satu yang takutin, dia tidak akan pernah suka doa. Tapi kalau dia takut melihat keadaan, tantangan lebih berat ke depan, maka dia senang berdoa. Supaya apa? Dia tidak menjadi bulan-bulanan dunia ini, tapi menjadi terang, menjadi garam, mencuri perhatian dunia dengan prestasinya. Itu dia. Salah satu pemicu gangguan kesehatan mental adalah kekhawatiran yang tidak direspon dengan benar. Ya. Belum menikah, aduh, siapa sih beri pasangan saya? Begitu udah menikah, aduh gimana? Kira-kira digodain orang gak sih? Ya, itu tantangan. Aduh, saya kan pegawai kontrak. Gimana kalau mulai perpanjang ya? Kalau Anda tidak hidup dalam doa, Anda hidup dalam keresahan. Dan ketika Anda hidup dalam keresahan, maka Anda punya kemampuan daya untuk berjuang. Anda menjadi orang yang pasrah. Tapi orang yang melihat sesuatu yang menakutkan tapi respon dengan doa seperti ini. Ada lagu kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ini hanya orang punya kehidupan doa, bukan orang yang berdoa. Saya pernah ke menara doa, saya tertawa juga. Ada seorang ibu-ibu, aduh, berdoa lemas banget. Akhirnya dia berdoa, Tuhan, biarlah jadi itu keamanan di sini yang rada-rada. Itu mau saya ketawa tapi gak enak. Ya ampun, begini doa. Mendoakan orang yang rada-rada, emang kamu tahu dia rada-rada apa gimana? Loh, ini benar. Mau ketawa, jadi kita menahan ketawa waktu itu. Siapa yang doakan rada-rada? Ternyata dia punya kebencian sama orang, jadi doakan rada-rada. Awas ya kalau doa kayak gitu.
Ya. Oh, Pak Petrus baru nyindir saya, kayaknya rada-rada saya doain dalam nama Yesus. Ya nggak apa-apa juga sih, biarin. Ya, ini kadang-kadang banyak saya kita pertemukan begini, saya tertawa. Kenapa ya orang seperti begini? Ya. Kekhawatiran yang dibiarkan akan membawa serta teman-teman yang lain seperti ketakutan, tekanan hidup, bahkan depresi berkepanjangan. Ini. Jadi ketika kita hidup depresi, kita ketemu orang, maka keluhan terus kita ucapkan, orang lain pun tertular. Akan tertular. Nah, solusinya saudara, menyatakan kepada Tuhan segala keinginan atau kekerinduan kita di dalam doa dan ucapan syukur. Kekhawatiran tidak bisa diusir atau ditengking, tetapi diserahkan kepada Tuhan. 1 Petrus mengatakan, serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan, maka Dia memelihara kamu. Apa kekhawatiran saudara hari ini? Nyatakan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tidak bisa diusir, tidak bisa ditengking, tapi kita serahkan. Sebab apa? Allah pembelaku. Ada lagunya tuh. Gimana awal lagu itu? Ada yang tahu lagu itu? Allah pembelaku. Hah? Ya nggak usah terusin. Ya, jadi caranya gimana supaya Pak tadi membangun kehidupan doa ya, mengalahkan kekhawatiran, solusinya nyatakan kepada Tuhan, curhat sama Tuhan. Doa itu gak usah formil. Tuhan, Engkau tahu kesulitanku hari ini. Gak usah formil. Anda bisa ngomong, Tuhan, Engkau Bapa saya, tempatku berharap. Saya ini lagi kesulitan, Tuhan. Atau manggil mungkin lebih dekat lagi, Bapa, Engkau Bapa yang penuh kasih, aku minta tolong dong. Anak Pak saya hari ini butuh 50 rumah, Tuhan. Ngomong kan, kau senang, Tuhan, Engkau tahu kesulitanku. Ya ini bergema suara. Formil amat ya. Tuhan itu kenapa boleh kita panggil sebagai Bapa? Supaya ada hubungan dekat. Maka kalau Chelsea manggil saya Papa, coba panggil Bapak dengan rayu, dengan kasih sayang. Papa yang baik, wes, hebat. Kau usah formil Tuhan yang ada di surga, kami yang ada di bumi. Ya. Atau mungkin nggak bisa berkata-kata, nyanyi aja. Bapakku yang baik. Kalau pakai bahasa Betawi boleh juga. Babeku yang baik. Gak apa-apa. Kalau bahasa Ambon gimana Pak? Bahasa Maluku. Kalau Bapak juga. Penuh karunia. Oh kalau Pace itu teman. Papua. Kasihmu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa, tolong dong saya perlu ini. Gitu aja, itu namanya kita merasa kita dekat dengan Bapa dan Tuhan senang untuk itu. Amin, saudara. Pak Simon juga sambil jalan juga ngecek Pak, bisa saling berdoa. Tuhan Yesus tidak berubah. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar. Saya percaya Tuhan ada mujizat.
setiap langkah kita bisa berkata-kata kepada Bapa. Jangan nunggu ada masalah, jangan nunggu ada problema, jangan nunggu udah mentok kanan mentok kiri baru datang kepada Tuhan dengan air mata. Tuhan gak tertarik air matamu, tapi Tuhan tertarik hatimu yang sungguh-sungguh. Amin. Ya. Air mata itu seringkali air mata buaya. Saya mau tanya ke Pak Simon, apa bedanya? Ya. Bapak tebak ya, tanya. Kalau dia ke laut, kakinya 4. Kalau dia ke darat, kakinya 2. Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Buaya darat. Ya. Yang kedua, ya, memiliki damai sejahtera. Alkitab berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya saudara, jangan terpancing dengan keadaan apapun. Ya. Kalau ada sesuatu yang gak beres, bukan berarti Anda ikut tidak beres. Faham saya? Manusia mencari cara untuk merawat kesehatan mentalnya dengan berbagai cara. Ya, ada healing, menyalurkan hobi, ya, olahraga atau yoga dan lain-lain. Semua itu ternyata hanya menjadi solusi sementara. Ada memang materi itu di mana kita bermeditasi. Bayangkan Anda sedang berada di atas gunung melihat perahu di laut. Penglihatan. Itu nggak salah. Tapi kalau tidak hati-hati bisa menjadi tukang ayam. Kenapa? Karena itu sifatnya sementara, dan sementara itu iblis bisa mengambil kesempatan. Oleh karena itu, untuk hati ini damai, kita harus isi diri kita dengan firman. Isilah Tuhan bejana hatiku. Diisi dengan firman, diisi dengan doa, diisi dengan hal yang positif. Yang tadi semua yang manis, di ayat 7 ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi, ketika kita punya hubungan dengan Tuhan melalui doa, maka damai sejahtera itu akan menjadi bagian kita. Dan bukti Anda memiliki damai sejahtera, Anda akan membawa damai. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Hati kita tidak akan pernah bisa damai kalau kita tidak dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dan kita tidak akan pernah memperlihatkan pada dunia bahwa kita anak-anak Allah kalau kita tidak bisa bawa damai. Ayat ini mengajar bahwa mentalitas terjaga karena damai sejahtera atau shalom yang menuju kepada kedamaian yang berasal dari berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus itu akan berdampak bagi 2 aspek dalam kehidupan kita. Yang pertama, hati. Yang kedua, pikiran. Jadi ada hubungan kerjasama hati dan pikiran.
Dan yang terakhir, saudara, memikirkan hal-hal yang mulia. Menjaga mentalitas yang sehat dapat dilakukan dengan menjaga apa yang kita pikirkan. Biasanya orang berpikir negatif atau sebaliknya, overthinking atau mengakibatkan kesehatan mental terganggu. Jadi tadi sudah banyak hal saya sampaikan. Kita harus jaga itu dengan baik, pelihara dengan sungguh-sungguh. Ibadah itu nggak cukup hanya hari Minggu. Komunitas itu perlu, komunikasi yang lain kita perlu, dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan juga kita memerlukannya. Ya. Jika pikiran diarahkan kepada apa yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedang didengar, kebajikan dan patut dipuji, kita akan menjaganya dari pikiran-pikiran negatif. Jadi ketika diisi pikiran negatif, nggak ada positif, maka pikiran negatif itu otomatis hilang. Makanya coba tontonannya itu yang nonton gosip, kisah selebritis, apalagi insight, investigasi, apalagi check and recheck. Dia bikin itu coba telenovela, film-film India yang buruk-buruk itu jangan dipilih. Sekarang lagi populer drakor. Orang mulai bosan drakor, sekarang dracin. Banyak macam-macam ngomong dracin. Saya bilang, apa lu dracin sih? Oh, ternyata drama Cina. Bukan nggak boleh, tapi harus menyaring. Jangan yang isinya perselingkuhan, isinya kedengkian. Itu mengikis positif dalam pikiran kita. Tanpa kita sadari, kita berpikir negatif dengan pasangan. Makanya jaga tontonan. Yang kedua, jaga lagu-lagu yang kita dengar. Bukan gak boleh, ya kan? Bukan gak boleh. Ada dulu lagu yang populer disenangin kaum Hawa, wanita racun dunia, itu paling senang itu anak remaja. Anda tahu gak arti lagu itu, wanita racun dunia? Tapi waktu itu ada anak muda, ya SMP, SMA, itu paling senang itu lagu. Itu berbahaya. Kemudian ada lagu, apa namanya itu, lelaki buaya darat. Benar-benar juga lelaki buaya darat yang ketemu. Kejadian dalam hidup. Hati-hati. Jadi lagu-lagu harus kita saring juga. Lagu-lagu rock misalnya, harus hati-hati. Bukan gak boleh kita menyanyikan lagu, boleh. Tapi lihat lirikan isinya. Walaupun enak kata-katanya, tapi isinya itu berbahaya. Kayak lagunya dulu, lagunya apa, Michael Jackson, Heal the World. Yang pengen jadi kanak-kanak terus, gak mau dewasa. Padahal dulu itu sebetulnya paling saya suka itu penyanyi top, ya usia saya paling senang ya, Pak Semer, penyanyi. Kalau sekarang kurang. Walaupun kita nggak tahu bahasa Inggris, tapi kita usahain bisa. Nyanyinya sendiri karena apa? Takut dengar orang malu. Gitu kan. Jadi nyanyi sendiri nggak ada yang dengar. Saran kasih Tuhan, kita harus jaga supaya apa? Pikiran kita tidak tercemar, hati kita tidak tercemar. Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman. Nah, kalau Anda mendengarkan makian negatif, percabulan, tanpa Anda sadari, itu Anda merekam di pikiran. Paham maksud saya? Mengerti ya? Nah, itu sudah. Tapi kalau Anda misalnya suka membaca firman, suka mendengar orang-orang yang membawa hal yang positif, Anda akan berubah menjadi orang yang positif. Dan percayalah dengan saya, Anda disenangi di mana Anda berada. Kenapa?
Karena Anda sedang menguatkan orang. Karena perbendaharaan yang baik ada di hatimu dan kemudian meluap ke bumi. Jadi kita harus menjaga dari tontonan. Jangan nonton kekerasan-kekerasan yang atau tontonan yang membuat kita mundur. Tidak semua film itu salah. Tidak semua lagu itu salah. Tapi coba seleksi. Saya juga senang lagu sebelum ada lagu yang pernah saya share itu. Ku kejar mimpi, ku kan terbang tinggi. Itu hal yang positif itu berasal dari Tuhan, tapi hal negatif itu berasal dari setan. Meskipun juga yang nyanyikannya juga seringkali juga bablas ya. Kenapa? Tidak menghayati itu. Roma 12 ayat 3 mengatakan, menegaskan tentang apa yang selayaknya kita pikirkan, tidak melebihi kapasitas kita, sehingga mentalitas kita terganggu. Jadi begini, kalau gajimu 2 juta, jangan membeli mobil, menyicil mobil. Paham? Cicilan motor. Karena ada cicilan masih ada 500.000. Jadi sesuai dengan kapasitas. Nanti kalau kita setia mengerjakan sesuai kapasitas kita, nanti makin hari Tuhan tambahkan lagi. Karena kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan juga percayakan perkara yang besar. Tuhan uji kita dulu. Kira-kira dikasih segini setia enggak? Menyelewengkan enggak? Kalau dikasih gaji 2 juta, kasih gaji 2 juta, 3 juta, 5 juta. Atau dipergunakan untuk hal yang salah. Traktir orang sembarangan, nggak mikirin keluarga. Orang kayak gini nggak bisa dipercaya sama Tuhan. Bukan berarti nggak boleh traktir orang, tapi harus ada hitungan. Ya. Jadi ketika Tuhan mempercayakan pekerjaan kepada kita, gaji 5 juta, 10 juta, itu ujian bagi kita. Kita bisa mengelola dengan baik atau tidak. Buat apa? Kalau gaji 10 juta berarti ya mungkin Anda perlu investasi, Anda perlu menabung, bukan dihambur-hamburkan. Karena Anda tidak selamanya muda, ada waktunya tua. Nanti Anda tidak mengharapkan anak. Paham saya? Karena anak juga belum tentu bisa memenuhi keperluan kita. Dan orang tua yang baik jangan mengharapkan uang dari anak, harapkan dari Tuhan melalui tangan. Masalah ke depan itu urusan lain. Ya, ini pola pikir seperti ini tidak mudah. Sekarang ini banyak orang tua menyolok-kolakan anaknya dengan harapan supaya nebeng hidup sama anak kalau udah sukses. Itu salah. Orang tua yang baik sampai kapanpun dia harus menjadi sumber berkat bagi anak-anaknya. Amin. Masalah ada feedbacknya itu urusan lain. Tapi harus punya pola pikir sebagai orang tua harus menjadi berkat bagi anak, tidak mengharapkan uang dari anaknya, tidak mengharapkan nebeng hidup terhadap anak. Kok bisa? Kalau kita kembali dalam Tuhan, orang tua itu harus menjadi berkat bagi anak. Berkat rohani, berkat jasmani. Gak gampang ya? Kan gitu sekarang ini, kan banyak orang tua menyekolahkan anak. Kalau anak yang sukses, ya lumayan, saya nebeng tinggal di rumah anak saya. Betul enggak? Itu enggak salah. Tapi Anda harus punya iman. Sampai kapanpun, saya memang berjuang untuk anak berhasil. Tapi tujuan saya bukan menikmati hasil dari keberhasilannya,
tapi saya menikmati hasil dari perjuangan saya. Amin, saudara. Saya menikmati hasil dari perjuangan saya sampai anak saya sampai ke tahap ini. Itu orang tua yang diberkati. Dan saya juga, selagi saya masih bisa, akan tetap berjuang dan berjuang untuk menghidupkan diri saya sendiri. Ada keyakinan percaya Anda nanti akan dipakai seperti Daud. Daud itu saudara, waktu dia meninggal, dia mewarisi hal yang baik bagi anak-anaknya. Yakub juga mati, dia mewarisi iman kepada anak-anaknya, yaitu mewarisi Tuhan dalam hidupnya. Meskipun secara materi Yakub itu diberkati. Dan apa yang terjadi? Dia melihat anak-anaknya sukses dan berhasil. Bukan berarti tidak boleh kita tinggal di rumah anak ya. Maksud saya pola pikir kita jangan mengharapkan itu. Ngerti maksud saya? Bukan berarti tidak boleh kita menikmati keberhasilan anak ketika anak memberikan, Pak, saya berkati Bapak. Bukan membalas budi. Karena anak nggak bisa membalas budi orang tuanya. Tapi sekedar salah satu bentuk penghormatan, salah satu bentuk kebanggaan saya bangga punya bapak seperti ini, mama seperti kamu. Ini tidak ada nilainya dibanding kasih dan cintamu kepada saya. Kalau nggak punya orang tua, kamu punya mertua. Kalau nggak punya mertua, kamu punya kakak. Kamu nggak punya kakak, kamu punya adik. Bisa lakukan itu. Tidak punya semuanya, pergi ke panti jompo. Nggak punya panti jompo, kita ada di gereja ini. Kita bersama-sama. Maka saya percaya ke depan kita menjadi orang-orang yang hebat. Ya, saya nggak mau orang di Kemadawi orang gagal. Harus orang berhasil, harus sukses. Tapi jangan lupa diri bahwa kita dibentuk dari awalnya. Oleh karena bersama-sama saling mendoakan. Tuhan Yesus berkati.